nama saya Raffi dari kelas 7D. Raffi, kalau ini timnya? Timnya ada Aura, ada Sila, dan Zira. Oh ya, Aura sebagai sekretaris? Iya, ya. Zira? Sebagai kamera. Kamera, terus satunya lagi? Video. Video. Oh, namanya siapa yang video? Sila. Sela. Kalau satunya yang kamera? Zira. Zira. Zira sama Sela. Oke, silakan dimulai. Apa visi misi SMP Negeri 25 Semarang? Ya, SMP Negeri 25 Semarang. Setelah adanya kurikulum Merdeka, kami mengadakan pembenahan untuk visi misinya. Di sini visinya yaitu terwujudnya lulusan unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Nah, itu visi sekolah kita. Kalau misinya baik, jadi yang namanya visi itu apa? Visi itu cita-cita yang ingin dicapai. Jadi SMP 25 itu ingin mencapai apa toh? Ingin mencapai lulusan. Lulusan itu berarti nanti kalian itu kalau sudah sekolah di SMP 25 kan nanti kalau udah kelas 9 kan lulus. Lulusannya itu bagaimana? Nah, itu lulusannya itu unggul itu berarti dia baik gitu, unggul, berprestasi dalam dua hal, prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian berbudi pekerti luhur, berarti kamu nanti harapannya sebagai lulusan itu mempunyai perilaku yang luhur, budi pekertinya bagus, sopan, santun, hormat pada orang tua. Terus berwawasan lingkungan, maksudnya itu apa? Bahwa nanti lulusan kita itu di sekolah ini nantinya lingkungan itu peduli gitu loh. Jadi bukannya lulusan yang cuek dengan lingkungan, merusak lingkungan, ada sampah dibiarin saja, tidak, tetapi lulusan yang peduli pada lingkungan, berarti ikut menjaga kebersihan lingkungan, kehijauan, go green. Nah, kemudian ikut juga nanti melestarikan lingkungan, jadi mengurangi polusi dan yang lain-lain. Kemudian berlandaskan iman dan takwa. Berarti lulusan itu tadi selain unggul, kemudian budi pekertinya bagus, terus berwawasan lingkungan, juga punya iman dan takwa yang kuat. Jadi patuh pada aturan agama masing-masing. Kalau agama Islam berarti ya dia patuh kan, takwa. Jadi patuh sama Allah. Allah bisa apa? Oh, jadi ibadah sesuai agamanya, beribadah. Kalau Islam apa? Sholat kan begitu. Puasa, Ramadan, ikut, zakat. Nah, kemudian kalau besok nantinya kalau kalian itu sudah mampu, punya penghasilan, siapa tahu lulus SMP, nanti masuk SMA bisa kuliah, kerja, gajinya besar, dikumpulkan, pergi haji. Nah, begitu tuh maksudnya seperti itu. Nah, terus untuk mencapai yang demikian, untuk mencapai seorang pribadi yang seperti itu, nah itu maka ada misinya. Jadi misi itu apa? Misi itu apa yang kita lakukan. Jadi kita tuh harus melakukan apa toh biar anak-anaknya itu unggul. Jadi siswa SMP 25 itu biar nanti unggul dalam prestasi, maka SMP 2 melakukan apa? Nah, itu melakukan yang pertama, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Berarti kamu tuh nanti di kelas itu harusnya pembelajarannya kondusif. Anak-anak itu tidak ramai sendiri. Pembelajarannya itu menyenangkan. Gurunya juga menjelaskannya baik. Anak kalau nggak bisa tanya, berdiskusi, habis diskusi presentasi, berani berbicara pendapat. Nah, jadi memperbaiki proses pembelajaran. Jadi namanya misi itu apa yang kita lakukan biar nanti anaknya unggul, lulusannya unggul tuh bagaimana? Oh ya, tadi berarti guru-guru itu harus mengadakan pembelajaran yang baik, siswa diajari dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu. Kemudian mewujudkan lulusan berprestasi, berdaya saing. Nah, ini harapannya kita kan punya ekstra. Nah, ekstra kurikuler itu bisa mendukung ke prestasi si siswa tersebut. Kalau misalnya dia di bidang sudah senang silat, kemudian difasilitasi silat misalnya begitu, maka dia mencapai juara, jadi juara silat. Nah, jadi kita menyediakan ekstrakurikuler yang memang siswa itu punya
minat dan punya prestasi. Misalnya kamu kelas 7 kemarin bisa masuk SMP 25 itu punya piagam juara. Saya Bu juara tari misalnya begitu. Juara tari tingkat kota dapat juara 3 misalnya. Gak apa-apa. Ayo di sini nanti di data yang tari ternyata ada 5 anak. Kita ngundang guru tari, ekstra tari. Yang lain ayo ikut tari. Silakan siapa yang mau ikut tari. Dan harapannya yang tadi masuk sini bawa piagam juara, yang tadinya dia masuk ke SMP itu juara 3 tari, nanti di sini dikembangkan dengan ekstra tari, maka dia akan kalau ada lomba tari dia bisa jadi juara 1 tingkat kota. Jadi mendukung anak-anak yang memang punya potensi juara. Nah itu yang menciptakan unggul. Kemudian untuk yang misi budi pekerti, jadi berbudi pekerti. Jadi anak itu mempunyai budi pekerti luhur, karakter. Maka kita adakan apa? Adakan pembiasaan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dididik begitu. Bapak guru harus ketemu selamat pagi, begitu. Tidak sombong, ketemu gurunya diem saja. Itu kan karakter. Melihat kalau ada sampah, aduh sampah itu kan agak bagus, maka cepat-cepat diambil, buang tempat sampah, jaga kebersihan. Bajuku kok nggak rapi ya, dirapikan, dia bersih. Wah aku kok tugasku kok belum selesai, padahal ini harus deadline, harus saatnya dikumpulkan, dikejar bener-bener, belajar, cari mana, cari sana, cari sini. Duh, aku kok di bukuku nggak ada, misalnya gitu, cari di Google kok susah. Kan temanku ada yang pintar, tanya temennya, ya aku diajari dong. Nah, temen yang tahu itu harusnya mau saling memberi. Jadi yang pintar itu ngajari. Jadi misalnya aku kok nggak bisa jawab ya. Kamu tanya saja temannya yang pintar, dan teman yang pintar itu harus mau berbagi. Jadi karakter untuk berbagi dan sukses bersama. Nah itu kita kembangkan. Jadi agar anak itu punya budi pekerti yang luhur, kita mengadakan pembiasaan 5S. Pembiasaan peduli pada lingkungan, menghormati sesama, pembiasaan disiplin, kerja gotong royong. Nah, terus yang bagus lagi, kita mau sekolah sehat nih ya, kan kamu tahu ada ice breaking kan? Ya, nah, senam betul. Jadi anak-anak itu dibangkitkan rasa senangnya sambil bergerak begitu. Jadi nggak pegang HP, diam aja enggak. Ayo kita bergerak bareng. Jadi agar apa? Agar badannya sehat. Ada Jumat yang namanya pembiasaan Jumat makan bersama, benar ya? Iya. Nah, itu juga pembiasaan kan? Nah, itu untuk berbudi pekerti luhur, saling berbagi. Kita makan bersama, teman kita kok ada yang kurang misalnya, jadi kita berbagi. Nah, jadi kok kasihan ya, kan namanya orang tuh tidak semuanya berkecukupan ya. Kadang ada yang kurang, teman kita kok ada yang seperti itu kan kasihan. Maka nanti bisa berkelompok, bilang sama wakil wali kelasnya, Bu wali kelas itu kok kasihan kalau dia pas makan bersama itu kok seperti ini. Bagaimana Bu kalau kami begitu bergiliran membantu, misalnya yang kali nanti yang memberikan apa. Nah itu seperti itu. Jadi itu pembiasaan. Kemudian mewujudkan pembelajaran bersifat holistik berdasarkan iman dan takwa. Jadi di sini bahwa pembelajaran itu tidak hanya melulu pintar pelajaran IPA, tidak, tetapi holistik secara keseluruhan. Berarti anak itu tidak hanya dinilai dari dia pintar menjawab soal, tapi dinilai dari sikapnya dia. Tugas yang dikerjakan itu tugas sendiri, atau dia nyontek temannya, atau dia cara yang lain. Nah itu perlu karakternya diluruskan. Nah tidak bisa, bilang aja tidak bisa. Saya tidak bisa, bisakah kau dijelaskan? Nah gitu, aku jelaskan caranya. Oh iya, jadi tidak semata-mata aku pinjam pekerjaanmu ke sini. Contoh, tidak semata-mata seperti itu, tapi aku tidak bisa, tolong jelaskan yang ini ya. Nah nanti kan ini loh caranya, gini diajari begitu. Nah dan seterusnya. Itu holistik. Mewujudkan program pembangunan ekosistem pendidikan yang harmonis, agamis. Jadi kalau pendidikan kita itu ya harmonis, jadi tidak ada bullying. Nah, itu ya sangat-sangat. Wah, ini paling sedih kalau mendengar ada kata berkelahi, ya kan? Yeah. Nah, ini yang kemarin beberapa saat yang lalu ada yang berkelahi di kamar mandi. Yeah. Oh, ada tuh sampai seperti itu. Nah, mau tidak suka, tak panggil orang tuanya. Kita di sini sekolah ramah anak. Kita harus dengan anak-anak itu ramah semuanya, sesama teman juga saling menghormati, tidak sini jotos misalnya begitu. Nah tidak main fisik, dan jangan sampai ini yang marah juga manggil orang tua pakai. Nah ini
Iya kan? Iya. Masih terjadi seperti itu. Nah itu jangan, itu tidak boleh, itu termasuk bullying juga. Anak yang disebut bapaknya, kan merasa, wah bapakku dengan kan gitu. Padahal bapak nggak salah apa-apa. Bapaknya gak salah apa-apa, bapaknya dibawa-bawa kan begitu. Nah iya kan, jadi nggak enak itu. Jadi jangan sampai kita membuat orang lain, teman kita merasa tersakiti, merasa minder. Ada juga yang dulu ini cerita Bu Ani nih. Hari itu dulu belum ada SLA. Saya itu termasuk anak, mungkin saya stunting, tahu stunting? Stunting itu berarti anak itu kurus, kurang gizi. Nah jadi Bu Ani itu termasuk anak itu. Jadi dulu waktu saya SD, sak kelas itu saya paling kecil, badan saya paling kurus, saya paling pendek. Nah sehingga teman-teman itu terus sering duduk istirahat begitu loh. Duduk isi kepala saya duduk itu. Saya cuma diam saja, saya gambar kalau anak kecil kalau balas mau nangis malu kan gitu. Duduk ya saya berusaha menghindar. Kamu mau duduk saya menghindari. Saya hanya bisa melakukan seperti itu. Nah akhirnya kalau Bu Guru kan duduk di depannya Bu Guru. Jadi kalau ada anak yang mau jahil, Bu Guru tahu kan. Nah saya diam saja. Nah itu harusnya tidak boleh terjadi harusnya di masa sekarang. Kalau masa dulu mungkin belum ada SLA, masa sekarang itu semuanya dipantau, tidak boleh ada bullying begitu. Nah jadi jangan sampai ada seperti itu. Untung kalau waktu itu saya tuh enggak begitu. Saya mau bagaimana kalau saya misalnya terus aku kok dituduki terus, aku kok diejek, terus saya merasa rendah terus saya nggak mau sekolah. Salah, saya tuh orangnya termasuk dablek. Mau dituduh gitu ya saya mau datang ke Bu Guru. Saya matur Bu Guru, saya tadi dipukul sama dia. Saya sampai gitu saja sama Bu Guru. Nah, Bu Guru nanti yang ngandani. Nah, dengan seperti itu saya dengan Bu Guru jadi dekat, dan alhamdulillah dalam perkembangan selanjutnya Bu Ani jadi seperti ini. Jadi orang stunting itu bukan berarti dia bakal kecil terus sampai selama hidupnya, jadi dia kurus kurang tinggi, enggak kan, berarti tetap bisa tumbuh kan begitu. Maka jangan pernah diejek. Karena kalau diejek itu kamu akan kualai sendiri. Nah, kamu yang ngejek saya dulu, kalau saya ketemu teman saya SD, kowe tau sing tahu nutuk aku saya begitu. Oh, maaf ya kan gitu. Kan akhirnya kita kan aku jadi seperti ini. Aku bisa loh bangkit seperti ini. Nah, begitu. Bahkan yang nutuki saya itu ya sekarang sudah saya tidak tahu kerja di mana begitu. Dan Bu Ani masih bisa seperti ini, bersyukur sama Allah. Nah, jadi harapan saya di sekolah itu tidak ada bullying, tidak ada seperti itu. Nah, terus yang mewujudkan pembangunan pendidikan yang tadi ya agamis, berarti kita membudayakan sholat duhur bareng-bareng, begitu. Nah, jadi itu cara kita, misi kita itu mewujudkan visi kita, pengen anak-anak lulusan kita tuh pokoknya jadi pinter-pinter, karakternya bagus, ya kan begitu. Terus dia peduli lingkungan, terus punya iman dan takwa yang kencang. Maka setelah kita melakukan beberapa perbaikan tadi, pembelajaran Bu Guru nek mengajar harus baik, Bu Guru nek mengajar tidak marah-marah terus, Bu Guru nek mengajar harus penuh senyum, kalau ada anak tanya harus dijawab. Nah begitu. Terus pembiasaan senyum, sapa, salam yuk kita lakukan, sholat berjamaah, berbagi, nah begitu. Dan beberapa hal seperti yang terangkan begitu ya. Nah, oke, itu visi dan misi sekolah kita. Mungkin ada yang tanya lagi? Apakah keunggulan dari SMP Negeri 25 Semarang? Oh iya. Nah, apakah keunggulan dari sekolah kita? Nah, begini kalau saya melihat, ini kita itu di area yang jauh dari kebisingan. Beda sama, kan maaf ya, ada SMP yang di dekat Pasar Johar, SMP 38. Nah, 36 juga ya, 36 itu dekat Pasar Johar juga. 38 itu dekat Bubaan. Nah, itu samping-sampingnya itu kan orang pada jualan-jualan itu loh, Cina-Cina yang jualan ada barang-barang begitu. Nah, efeknya apa? Jadi efeknya mungkin bising. Orang banyak lalu lalang, orang kemudian motor kendaraan berlalu lalang juga. Sehingga kalau anak sekolah itu begitu dia keluar dari pintu sekolah tuh ya harus hati-hati, karena tuh truk-truk ya, banyak truk yang kirim barang-barang. Nah begitu. Kalau yang di SMP 36 itu sebenarnya hotel kayaknya itu ada hotelnya. Nah terus satu tuh ada kauman itu kan. Nah ada kauman, ada toko-toko. Nah
itu kalau menurut saya lingkungannya agak kurang mendukung. Kalau di tempat kita alhamdulillah tenang. Nah, jadi harapannya dengan ketenangan di sekolah kita, siswa bisa belajar dengan betul-betul serius, kemudian tidak terganggu oleh bisinya pesawat terbang, kereta api. Nah, tidak ada, sehingga bisa lebih konsentrasi. Nah, itu keunggulan. Kemudian keunggulan kedua, anak-anaknya Bu Ani senang sekali bahwa dia itu walaupun nakal, agak-agak nakal, nah gitu ya, tetapi dia itu patuh gitu loh. Jadi kalau misalnya diarahkan apa, dia mudah diarahkan, alhamdulillah. Jadi dapat dukungan dari faktor siswa yang patuh pada peraturan, dan yang kedua lingkungan kita yang bagus. Bapak Ibu guru kita juga pintar-pintar, semuanya lulusan sarjana. Tidak ada guru yang tidak lulusan sarjana, sehingga mereka tuh pintar-pintar. Kamu ditanya model apa saja dia bisa mengarahkan. Nah, itu keunggulan dari sekolah kita, sehingga kemarin bisa dasar lumpia, ya kan? Oh iya. Ya, yang di kelas mana itu dasar lumpia, bagus. Expo juga jalan di sini, Expo jalan. Itu kan karya-karya siswa dan orang tua yang mendukung. Oke. Apakah pendapat Ibu tentang SMP Negeri 25? Oh iya, pendapat saya tentang SMP 25 ini memang SMP yang sedang tumbuh berkembang. Nah, tumbuh berkembang itu berarti perlu support. Nah, supportnya apa? Bahwa kita masih ada yang belum dimiliki, yaitu laboratorium IPA. Benar nggak? Kamu pernah masuk kelas IPA nggak? Belum. Pernah kan? Karena kita nggak punya. Maka saya SMP 12 dan berkembang. Kenapa? Karena ada satras yang belum ada, sehingga pembelajarannya memang harus ekstra. Kalau mau praktek bagaimana? Yuk, berarti prakteknya yuk di kelas atau di luar kelas. Nah, itu kan tidak representatif lah ya. Kalau yang mau representatif ya kita prakteknya di lab. Nah, jadi kita memang butuh pertumbuhan, butuh dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari orang tua, dari pemerintah, dari masyarakat sekitar, dunia usaha, alumni, agar kita bisa tumbuh menjadi sekolah yang lebih sempurna lagi. Begitu. Apa harapan Ibu ke depan untuk SMP Negeri 25 Semarang? Nah, itulah. Saya itu kan 32 tahun mau pensiun. Kamu kelas 7 ya? Yeah. Kamu kelas 8, kamu kelas 9, Bu Ani pensiun. Nah, harapan saya itu apa dengan ini? Saya pengen suami maju. Setelah ini makin hari makin bagus, sarprasnya makin bagus. Dulu lapangan kamu seperti itu, ya kan? Lapangan kok kayak gitu. Lapangan itu loh, kan dulu kan ada aspal toh, terus jedul-jedul gitu kan. Nah, itu kalau buat lari rondes kan itu pasti. Nah, pasti tuh bisa kejaduk dengan begini-begini kan. Nah, itu. Nah, saya pengen kedepannya SMP 25 itu sekolah yang mempunyai sarana prasarana yang lengkap. Siswanya betul-betul disiplin, rapi, rajin, hormat. Saya itu dulu lulus IKIP, sekolah guru. Saya kan swasta dulu, yang biasalah mahasiswa baru lulus gitu, jadi guru. Saya ngelamar, dan saya diterima di sekolah swasta yang namanya SMA Sin Louis. Bu Ani mengajar di SMA Sin Louis itu, saya kaget. Anak itu dari gerbang mau masuk ke menuju kelasnya, itu jalan sampai gini, gitu loh. Jadi menunduk sampai, misalnya dia jajar 2 orang, tidak bicara. Setelah saya menengok ke sana, ada bruder. Jadi bruder itu orang Belanda yang mempunyai yayasan Sin Louis itu, tinggi, berdiri di depan pintu. Jadi gerbang sama pintu, kan pintu. Kayak di depan yang kursi hijau. Itu berdiri sampai tangannya ke belakang, terus melihat saja anaknya. Nah, begitu. Sampai saya itu sebagai guru baru terpesona bukan main. Semua siswa yang begitu masuk ruangan itu, semua dungkuk. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada. Begitu masuk, dia ngobrolnya di jalan, ngobrol. Begitu masuk gerbang, diam terus gini. Selamat pagi, bruder. Gitu. Selamat pagi, bruder. Selalu setiap siswa selamat pagi, bruder. Nah, itu di otak saya, kok bisa ya? Kok bisa? Saya sebagai guru baru, saya selamat pagi, bruder. Selamat pagi, ya begitu. Saya masuk ke ruang guru. Saya mengajar pertama kali masuk ke kelasnya, betapa takjubnya. Di dalamnya tuh siswanya duduknya satu meja, satu kursi, satu meja, satu kursi.
antara satu meja dengan meja yang lain itu ada jarak. Kalau kita kan dua-dua, Iya. meja dua gitu. Kalau sana Mau ulangan gitu ya? kayak ulangan betul. Jadi satu, tapi kok meja ini kecil-kecil. Iya. Satu meja kecil, satu kursi kecil gitu loh. Iya. Nah, jadi gitu. Nah, itu saya mengajar tuh nggak ada anak yang bicara satupun. Jadi saya sebagai guru baru di situ tuh mengajar, waktu itu saya mengajar biologi tentang sistem pencernaan. Anak-anak kita buka bab tentang sistem pencernaan manusia ya. Silahkan dibuka halaman sekian. Baik, nah perhatikan ke sini. Nah, saya bilang begitu. Coba kita indera tubuh kita saya begitu. Tuh anak itu tidak ada yang bicara. Coba kita lihat indera tubuh kita ada apa? Anak-anak mulut. Jawabnya itu ya pendek gitu, mulut. Apalagi, nah begitu. Tenggorok, kerongkongan, lambung. Nah, itu anak berbicaranya tidak ada yang di luar itu. Jadi ngomong sendiri tidak ada. Saya tuh terpesona, makanya saya tuh jadi galak itu. Mungkin karena saya pertama kali mengajar, saya ketemu SMA yang bagus dipimpin Bruder tadi. Nah, suatu ketika pas Bu Ani mengajar, itu saya pas menerangkan proses pencernaan, ada anak yang ngobrol, sudut sebelahnya. Saya tanya gini, ya ada yang tanyakan? Tidak Bu, begitu. Saya tidak tahu si kepala sekolah itu menunggui saya. Saya tidak tahu kan saya mengajar harus mengajar gitu. Ternyata kepala sekolah saya itu nungguin saya di depan pintu, di balik pintu besar itu dia di situ berdiri lama banget, ngenteni saya sampai saya selesai mengajar. Setelah saya selesai, ya ada apa jangan bicara sendiri ya, boleh mau cerita dulu. Nanti kalau misalnya kamu ada tanya silakan, saya beri waktu untuk bicara gitu. Saya terus betul saya kan masuk di ruang guru duduk. Setelah itu pelajaran selesai, kita pulang saya pulang lewat kamar mandi. Nah, itu anak tadi yang tak eleke tadi loh. Jangan bicara sendiri ya, saya bilang gitu. Anak-anak dua yang di belakang. Saya tanya, "Ya, kamu kenapa di sini?" "Saya dihukum sama Pak Anton." Pak Anton itu kepala sekolah. "Kenapa?" "Ya tadi karena saya rame di jamnya Ibu." Dia bilang gitu. Saya, "Oh, astagfirullahaladzim, hanya rame, hanya ngobrol gitu saja oleh kepala sekolah dibegitukan gitu loh." Aku mikir, oh ya Allah, kok sakit, satu kasihan, sakit. Tapi itu kan masa lalu, belum ada SRA. Kalau sekarang kan guru tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh. Nah, tapi kecuali yang debik ya, kecuali yang debik itu bener nah itu memang kenapa oh ternyata anak-anak di sana sikapnya patuh itu karena memang dari sistemnya dia untuk mengajari seperti itu. Nah ini saya harapan saya SMP 25 ke depannya orang usah tadi tangan besi, orang usah dadak weh tapi tahu sendiri hormat, tahu sendiri sopan, tahu sendiri kapan bicara, tahu sendiri kapan tidak berbicara. Saya tuh pengennya seperti itu. Saya punya cita-cita pengen siswa kita itu seperti itu. Nah begitu, itu cita-cita saya. Nah makanya Bu Ade kalau galak-galak gitu, saya tegas ya. Jadi saya bukan galak, tapi saya tuh ingin menerapkan kamu. Nah saya seperti itu ya. Harapan saya semua anak punya pribadi yang bagus. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Sama-sama. Ini balik kelamaan. Nama saya Raffi dari kelas 7B. Saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Disiplinkan siswa SMP Negeri 25 Semarang. Anak-anak untuk bisa menjadikan siswa-siswi itu disiplin dan penuh tanggung jawab. Kami yang pertama tidak henti-hentinya mengingatkan setiap hari tentang tata tertib. Jadi sosialisasi tentang tata tertib itu kita lakukan setiap hari, bukan hanya satu waktu tertentu saja, tetapi setiap hari. Dan apabila ada siswa yang melakukan kesalahan tidak sesuai dengan tata tertib, maka kita selalu mengingatkan dari cara yang paling mudah sampai ke koordinasi dengan sekolah. Ya, begitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, kayaknya modul proyek ya. Ya, gimana? Bukan prestasi.
Ya pertama bentuk karakter, ya karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga semua teknik mobil pembelajaran kemudian juga kerja-kerjakan kita mengacu pada pembentukan karakter. Kalian tahu karakternya untuk profil pelajar Pancasila itu siapa? Kenal toh? Yaitu gotong royong. Ya, ada lagi yang namanya takwa pada kita, loyalitas, berkegiatan belajar itu penting. Nah kalau nggak bisa kerja sama gotong royong, nggak bisa mandiri, nggak kreatif, ya susah. Ya jadi dibentuk masalah semua. Kalau mereka sudah anak-anak itu sudah seperti itu, maka tinggal teknik-teknik bagaimana pembelajaran disampaikan, pembelajaran disampaikan, insya Allah prestasi pasti meningkat. Ya. Tapi kalau karakternya dia, wah itu repot itu. Nah, jadi memang kita tuh biasanya lebih kalau karakternya bagus itu sudah terlalu prestasi. Ya, prestasi tidak cuma diukur dari nilai, ya, tapi prestasi diukur dari juga sikap berkarakter yang baik. Sehingga anak-anak ini dibentuk menjadi anak-anak yang siap bersaing secara global. Nah, bisa global itu harusnya apa? Karakternya harus siap untuk bisa bersaing secara global. Kalau karakternya nggak siap, ya nanti ya susah itu. Itu ya kayaknya yang pertama itu. Sudah itu aja. Ya. Maaf sebelumnya saya mau izin mewawancarai berapa jumlah guru dan karyawan dan kualifikasi pendidikan yang lulus di S1 S2. Tidak enggak. Jumlah gurunya 38. Terus jumlah karyawan. Iya. Jumlah karyawannya ada 15. Jumlah berapa? Terus untuk yang lulus di S1 S2. kalau yang dulu S2-nya ada 4. Yang S1 Jadi dikurangi berapa itu tadi jumlahnya? 38 kurangi 4 berapa? Terus yang pendek yang S1 ada 3. diploma SMA Yang diploma D3-nya ada 6. D2-nya ada 1. Yang SMA SMK sederajat ada 5. wawancarai berapa jumlah guru dan karyawan dan kualifikasi pendidikan yang lulus di S1 S2. Tidak enggak. Jumlah gurunya 38. Terus jumlah karyawan. Iya. Jumlah karyawannya ada 15. Jumlah berapa? Terus untuk yang lulus di S1 S2. kalau yang dulu S2-nya ada 4. Yang S1 Jadi dikurangi berapa itu tadi jumlahnya? 38 kurangi 4 berapa? Terus yang pendek
Diploma SMA Yang diploma D3-nya ada 6. D2-nya ada 1. Yang SMA SMK sederajat ada 5. berapa jumlah siswa kelas 7? Jumlah siswa kelas 7. Mbak Vela, jumlah siswa kelas 7 berapa? Siswa kelas 789 berapa? Pinjam ke Vela itu datanya. Tapi enggak bilang mau minta data siswanya. Siswanya yang kelas 7 262. Kelas 8 263. 5 kelas 9 246.